Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kami dari kelompok 2. Jadi kami dari kelompok 2 akan melakukan podcast episode kedua kami dengan topik landasan psikologis pendidikan dengan judul Psikologi Pendidikan, Fondasi Membangun Generasi Unggul. Saya Andi Kaila Basmala berperan sebagai Profesor Dr. Karin Kahyana yaitu sebagai narasumber. Saya Nur Intan Mutiara berperan sebagai Tina yaitu host 1. Saya Salsa Fadila berperan sebagai Sila yaitu host 2. Selamat menonton teman-teman. Sobat Edukasi, selamat datang kembali di podcast Cendekia Bicara, tempat kita mengupas tuntas isu-isu pendidikan yang relevan dan inspiratif. Saya Tina, host utama kalian hari ini, dan seperti biasa, saya ditemani oleh rekan setia saya, Sila. Hai Tina, hai para sobat pendengar. Senang sekali bisa bergabung nih. Nah, jadi hari ini kita akan melakukan podcast dengan topik landasan psikologis pendidikan, yang dimana podcast kita kali ini berjudul Psikologi Pendidikan, Fondasi Membangun Generasi Unggul. Nah, topik ini sangat penting, terutama di era pendidikan modern di Indonesia, di mana kita harus memahami bagaimana siswa belajar, berkembang, dan beradaptasi. Benar sekali, Sila. Jadi, psikologi pendidikan bukan hanya teori-teori, tapi alat praktis bagi guru, orang tua, dan pembuat kebijakan untuk menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dan untuk membahas ini secara mendalam, kita kedatangan narasumber spesial, Profesor Dr. Karin Kahyana, pakar psikologi pendidikan dari Universitas Negeri Malang. Beliau adalah penulis buku Psikologi Pendidikan dan sering berkontribusi dalam pengembangan kurikulum berbasis psikologi. Selamat datang Profesor Dr. Karin Kahyana. Terima kasih banyak Tina dan Sila, senang bisa bergabung di Cendekia Bicara. Podcast ini tuh sangat dibutuhkan dan untuk menyebarkan pengetahuan tentang psikologi pendidikan. Sama-sama Prof. Karin, justru kami yang merasa terhormat Prof. Sebelum kita masuk ke topik yang serius nih Prof, kita ada isu ekor kecil nih. Kalau belajar itu diibaratkan hewan yang menurut Prof itu lebih mirip kuda, butuh dilatih, burung butuh kebebasan, atau ikan mengikuti arus? Wow, pertanyaan yang sangat menarik ya. Saya rasa belajar itu mirip burung ya. Sebenarnya mirip ketiganya sih, tapi menurut saya lebih condong ke burung, yaitu butuh kebebasan. Jadi kebebasan untuk mengeksplorasi, mencoba, dan menemukan cara belajar kita sendiri ya. Namun itu tetap butuh dilatih seperti kuda agar kita terarah, dan kadang perlu mengikuti arus seperti ikan untuk beradaptasi dengan lingkungan belajar. Jadi kombinasi ketiganya, tetapi kebebasan itu kuncinya, seperti itu. Wah, jadi belajar itu menurut Prof seperti burung ya. Nah, namun juga bisa kombinasi dari ketiga hewan tersebut ya, Prof. Nah, jawaban yang sangat filosofis ya, teman-teman. Dan juga sebelum kita masuk ke segmen utama, boleh tidak Prof Karin ceritakan sedikit latar belakang singkat tentang mengapa psikologi pendidikan begitu krusial di Indonesia ini? Oh, tentu boleh dong Sila. Jadi di Indonesia itu pendidikan itu seringkali kita berfokus pada hafalan dan ujian kan. Tetapi psikologi pendidikan itu mengajarkan kita untuk melihat siswa sebagai individu yang unik. Seperti yang disebutkan dalam berbagai studi, pendidikan tanpa landasan psikologi itu bisa gagal memenuhi kebutuhan perkembangan siswa, seperti yang dibahas dalam jurnal-jurnal tentang kurikulum berbasis kompetensi. Wah, terima kasih banyak atas pengantarnya ya Prof. Nah, pendengar setia Cendekia Bicara, kali ini kita akan bahas tuntas tentang landasan psikologis pendidikan, mulai dari konsep dasar psikologi, sejarahnya, teori-teori belajar, sampai kaitannya dengan kearifan lokal dan profesi guru. Topik yang sangat relevan untuk kita semua, terutama pada pendidikan dan calon pendidik. Nah, Sobat Edukasi, mari kita lanjut ke segmen pertama kita hari ini. Cekidot. Yeay, selamat datang di segmen A
atau pertama kita, yaitu konsep dasar psikologi pendidikan. Nah oke, kita mulai dari dasar nih. Prof. Karim, bisa dijelaskan tidak apa sebenarnya psikologi itu secara umum dan bagaimana definisi psikologi pendidikan menurut para ahli? Tentu saja. Jadi secara umum, psikologi itu berasal dari bahasa Yunani yaitu psi yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi secara etimologi, psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Namun seiring perkembangannya, para ahli juga mendefinisikannya sebagai ilmu yang mempelajari tingkah laku organisme hidup, terutama manusia. Jadi objek psikologi itu sendiri mencakup jiwa, tingkah laku, dan perilaku manusia. Lalu bagaimana dengan psikologi pendidikan, Prof? Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang secara khusus berfokus pada pemahaman, proses pengajaran, dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Jadi, menurut Syah 2000, psikologi pendidikan itu adalah disiplin psikologi yang menyelidiki masalah psikologis yang terjadi dalam dunia pendidikan. Intinya, ini adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam konteks pendidikan, termasuk bagaimana manusia belajar, efektivitas intervensi pendidikan, psikologi pengajaran, dan psikologi sosial di sekolah. Sangat menarik, Prof. Lalu bagaimana sejarahnya? Kapan psikologi pendidikan mulai berdiri sebagai ilmu mandiri? Sejarahnya itu panjang sila. Jadi awalnya psikologi itu sangat dipengaruhi oleh filsafat. Jadi ini sejak zaman Yunani kuno dengan Plato dan Aristoteles yang membahas hakikat jiwa. Jadi, pada abad pertengahan, tokoh seperti Rene Descartes memandang manusia sebagai kesatuan jiwa dan raga alias dualisme. Jadi, psikologi itu menjadi ilmu mandiri pada tahun 1879 ketika Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Universitas Leipzig, Jerman. Jadi, ini tuh menandai kelahiran psikologi sebagai ilmu empiris. Jadi, di bidang pendidikan, perkembangan lebih lanjut terjadi pada akhir abad ke-19. Jadi, Ebbinghaus mempelajari daya ingatan, Alfred Binet mengembangkan tes inteligensi untuk mengukur prestasi siswa. Jadi, di Amerika seperti tokoh-tokoh di Amerika ya seperti William James, John Dewey, dan Edward Thorndike menjadi pionir. Jadi, James membahas tentang aplikasi psikologi untuk mendidik anak. Lalu Dewey membangun laboratorium psikologi pendidikan pertama di Universitas Chicago pada tahun 1894 dan Thorndike dikenal sebagai bapak psikologi pendidikan Amerika dengan fokus pada pengukuran belajar. Jadi pada abad ke-20 itu B.F. Skinner mengembangkan programmer learning, sementara Benjamin Bloom ya menciptakan taksonomi kognitif. Jadi di Indonesia, psikologi itu pendidikan mulai berkembang sejak era pasca kemerdekaan kita. Jadi terintegrasi dalam kurikulum seperti yang dibahas dalam jurnal tentang landasan psikologis pendidikan. Jadi, dari filsafat ke ilmu empiris dan sekarang menjadi landasan kurikulum modern, Prof. Bagaimana psikologi pendidikan ini menjadi landasan utama pendidikan di Indonesia? Di Indonesia, psikologi pendidikan itu adalah landasan penting ya, karena pendidikan itu menjadikan manusia sebagai objek dan subjek. Nah, seperti yang dikatakan Pidarta, psikologi mempelajari jiwa manusia yang berkembang seiring pertumbuhan jasmani. Jadi landasan psikologis itu proses pendidikan menekankan interaksi antara siswa dan guru, di mana siswanya itu adalah pusat. 3 lingkungan pendidikan, yaitu sekolah, keluarga, dan masyarakat, semua itu memerlukan pemahaman psikologis untuk memperlancar pendidikan. Oh, jadi seperti itu ya, sangat menarik sekali ya. Jadi Prof, apa fungsi dan tujuan utama psikologi pendidikan ini dalam memahami siswa dan guru? Fungsi dan tujuannya itu sangat krusial. Jadi psikologi pendidikan itu membekali pada para pendidik ya dengan pemahaman mendalam tentang peserta didik sebagai individu yang unik. Nah, dengan pemahaman
ini, guru-guru itu bisa, yang pertama itu harus menyesuaikan metode mengajarnya. Jadi guru-guru itu dapat memilih metode dan strategi pembelajaran yang paling sesuai dengan karakteristik, minat, bakat, dan tingkat perkembangan psikologis siswa. Jadi yang bisa dilakukan guru yang kedua itu mengembangkan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, perhatian harus diberikan pada tingkat perkembangan psikologis siswa agar materi dan tujuan yang dicapai sesuai dengan kemampuan mereka. Lalu yang ketiga itu guru harus memahami perilaku siswa. Jadi membantu guru memahami berbagai sifat, tingkah laku, dan kepribadian siswa, termasuk perbedaan individu dalam minat, bakat, kecerdasan, dan gaya belajar. Lalu yang keempat itu meningkatkan motivasi belajar. Jadi guru juga itu memahami faktor-faktor yang memengaruhi motivasi belajar siswa dan cara meningkatkannya. Lalu selanjutnya itu guru-guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang efektif. Dengan memahami psikologi siswa, guru dapat menciptakan kondisi belajar yang kondusif dan mendorong perkembangan yang positif. Wah, seperti itu ya Prof. Jadi intinya psikologi pendidikan ini menjadi landasan penting agar proses pendidikan bisa berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik ya. Tepat sekali. Jadi pendidikan itu menjadikan manusia sebagai objek dan subjek ya, sehingga psikologi itu sangat diperlukan sebagai landasan untuk memahami aspek kejiwaan manusia dalam setiap tahap perkembangannya. Jadi di segmen kedua ini kita akan membahas tentang sejarahnya. Jadi Prof, bagaimana psikologi pendidikan ini berkembang dari yang awalnya bagian dari filsafat hingga menjadi ilmu mandiri? Awalnya psikologi itu memang sangat kental dipengaruhi oleh filsafat. Jadi para filsuf kuno seperti Plato dan Aristoteles itu sudah memikirkan hakikat jiwa dan gejala-gejalanya. Jadi pada abad pertengahan psikologi itu masih menjadi bagian dari filsafat dengan objek kajian hakikat jiwa dan metode argumentasi logika. Tokoh seperti René Descartes misalnya memandang manusia memiliki dua unsur yang tak terpisahkan, yaitu jiwa dan raga. Lalu, kapan psikologi pendidikan ini mulai berdiri sebagai ilmu mandiri? Psikologi mulai mandiri sebagai ilmu disiplin tersendiri pada tahun 1879 dipelopori oleh Wilhelm Wundt. Beliau mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Jadi ini menjadi tonggak penting karena menandai penggunaan metode ilmiah untuk memahami manusia. Jadi Wundt, jadi tulisannya itu WUNDT, banyak melakukan eksperimen mengenai gejala pengamatan dan tanggapan manusia seperti persepsi, produksi, reproduksi, ingatan, dan asosiasi. Prof, selain Wundt, siapa saja tokoh penting lainnya dalam perkembangan psikologi pendidikan? Ada banyak loh, ada beberapa tokoh kunci. Yang pertama itu Plato dan Aristoteles. Seperti yang saya sebutkan, mereka adalah filsuf awal yang memikirkan jiwa. Yaitu yang kedua, René Descartes. Jadi beliau itu memandang jiwa dan raga sebagai dua entitas yang saling berhubungan. Lalu Wilhelm Wundt, pendiri laboratorium psikologi pertama, menandai psikologi sebagai ilmu mandiri. Lalu Alfred Binet bersama Theodore Simon mengembangkan tes inteligensi pertama untuk mengukur kemampuan belajar siswa di Prancis pada awal abad ke-20. Kalau saya tanya kalian nih, ada tokoh lain nggak yang kalian tahu? Kalian bisa sebutkan tidak? Tahu dong Prof, salah satunya itu William James, seorang filsuf Amerika yang mendiskusikan aplikasi psikologi untuk mendidik anak, menekankan pentingnya mempelajari proses belajar mengajar di kelas. Ada juga John Dewey, Prof. Jadi beliau membangun laboratorium psikologi pendidikan pertama di Amerika Serikat, menekankan bahwa anak adalah active learner dan pendidikan harus fokus pada anak secara keseluruhan. Serta ada E.L. Thorndike. Jadi beliau
dianggap sebagai bapak psikologi pendidikan di Amerika Serikat, menekankan pentingnya penilaian dan pengukuran serta perbaikan dasar-dasar belajar secara ilmiah. Wah, hebat sekali ya kalian ini hebat ya. Bisa aja prof yang another level. Betul tuh, betul. Jadi lanjut nih, perkembangan psikologi pendidikan ini melibatkan banyak pemikir dan eksperimen yang terus-menerus ya, Prof. Betul sekali. Jadi dari filsafat kemudian menjadi ilmu mandiri dengan pendekatan ilmiah hingga terus berkembang dengan berbagai teori dan pendekatan yang lebih kompleks seperti pendekatan kognitif dan sosio-emosional yang muncul belakangan. Sudah masuk ke segmen C atau segmen ketiga nih, mengenai karakteristik psikologis peserta didik. Setiap peserta didik itu unik ya Prof. Jadi bagaimana psikologi pendidikan membantu kita memahami karakteristik psikologis peserta didik, termasuk perbedaan individu, aspek pertumbuhan dan perkembangan, tipe kepribadian hingga anak berkebutuhan khusus. Nah, ini adalah inti dari psikologi pendidikan. Memahami peserta didik sebagai individu yang utuh itu sangat penting. Yang pertama itu mengenai individu dan karakteristiknya. Setiap individu memiliki karakteristik bawaan dan dipengaruhi lingkungan. Karakteristik bawaan mencakup faktor biologis dan sosial psikologis. Perilaku, pikiran, dan perasaan seseorang adalah hasil perpaduan keduanya. Lalu, mengenai perbedaan individu, peserta didik menunjukkan perbedaan fisik, usia, tinggi, berat, jenis kelamin, dan psikologis perilaku, kecerdasan, motivasi, bakat, dan minat. Gary mengkategorikan perbedaan ini menjadi fisik, sosial, kepribadian, kemampuan, dan kecakapan. Misalnya, perbedaan kognitif, kecakapan bahasa, dan kecakapan motorik. Lalu ada juga aspek pertumbuhan dan perkembangan. Jadi manusia itu mengalami pertumbuhan fisik atau perubahan kuantitatif dan perkembangan psikis atau perubahan kualitatif. Kuhlen dan Thompson menyebutkan 4 aspek perkembangan fisik, yaitu sistem saraf, otot, kelenjar endokrin, dan struktur tubuh. Otak sebagai pusat fungsi kemanusiaan sangat memengaruhi perkembangan intelektual, emosional, sosial, dan moral. Selain itu, ada juga perkembangan intelektual, bakat khusus, emosi, sosial, bahasa, sikap, nilai, dan moral. Lalu yang terakhir, mengenai tipe kepribadian. Ada berbagai teori kepribadian. Misalnya, Carl Jung membedakan introvert, extrovert, dan ambivert. Hippocrates membagi menjadi sanguin, koleris, melankolis, dan flegmatis. Memahami tipe kepribadian ini membantu guru dalam berinteraksi dan merancang pembelajaran. Kalau mengenai anak berkebutuhan khusus dan mengenai pendidikan inklusi itu bagaimana, Prof? Untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK, ini adalah anak dengan karakteristik khusus yang berbeda dari anak pada umumnya, baik karena ketidakmampuan mental, emosi, atau fisik. Contohnya itu tunanetra, tunarungu, tunarita, dan tunadaksa, tunalaras, kesulitan belajar, dan anak berbakat. Mereka memerlukan layanan pendidikan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Lalu mengenai pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi konsepnya ini muncul untuk memberikan solusi perlakuan diskriminatif dalam layanan pendidikan bagi ABK. Pendidikan inklusi menyatukan ABK dengan anak normal untuk belajar bersama-sama, mengoptimalkan potensi mereka, dan membangun komunitas sosial yang inklusif. Wah, terima kasih Prof. Itu merupakan penjelasan yang sangat keren dan mudah dipahami. Didengarin tuh teman-teman. Nah, jadi guru itu perlu memiliki pemahaman yang komprehensif tentang semua aspek ini untuk bisa memberikan pendidikan yang tepat sasarannya. Betul sekali, Tina. Misalnya, anak usia sekolah dasar senang bermain dan bergerak. Jadi pembelajarannya itu harus mengandung unsur permainan dan memungkinkan mereka untuk bergerak ya. Jadi lalu
untuk anak usia SMP nih mengalami ketidakseimbangan proporsi tubuh dan emosi yang labil, sehingga guru itu perlu pendekatan yang berbeda. Dan untuk anak berkebutuhan khusus, modifikasi kurikulum dan metode pembelajaran itu sangat penting agar mereka bisa berkembang optimal. Kita sudah masuk ke segmen D atau segmen keempat. Setelah memahami karakteristik peserta didik, tentu kita perlu tahu bagaimana mereka belajar. Ada berbagai teori belajar ya Prof, bisa dijelaskan teori-teori utama seperti behavioristik, kognitif, humanistik, dan konstruktivistik. Tentu saja bisa dong, saya bisa jelaskan ya. Jadi teori-teori belajar ini memberikan kerangka bagi para pendidik. Yang pertama nih, saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik dari Skinner, Pavlov, Thorndike. Jadi konsep utamanya itu belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diukur, diamati, dan dievaluasi. Jadi fokus pada stimulus respon, penguatan atau reward, dan hukuman atau punishment. Contohnya nih, Pavlov dengan anjingnya yang mengeluarkan air liur saat mendengar bel, atau Skinner dengan operan conditioning di mana perilaku diperkuat oleh konsekuensi yang menyenangkan. Lalu implikasinya nih, guru menggunakan penguatan positif untuk mendorong perilaku yang diinginkan dan hukuman untuk mengurangi perilaku yang tidak diinginkan. Nah, yang kedua itu teori kognitif dari Piaget, Brunner, Ausubel. Jadi konsep utama teori ini yaitu belajar adalah proses internal yang melibatkan ingatan, pengolahan informasi, emosi, dan aspek kejiwaan lainnya. Jadi fokus pada bagaimana individu memproses informasi dan membangun pemahaman. Jadi menurut Piaget menekankan tahap perkembangan kognitif seperti sensori motor, praoperasional, operasional konkret, operasional formal, dan proses asimilasi akomodasi. Lalu menurut Brunner mengemukakan free discovery learning di mana siswa itu menemukan konsepnya sendiri. Lalu menurut Ausubel menekankan meaningful learning di mana materi baru dihubungkan dengan pengetahuan yang sudah ada dalam struktur kognitif siswa. Implikasinya itu guru merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan kognitif siswa, mendorong eksplorasi, dan membantu siswa membangun pemahaman yang bermakna. Saya sudah menjelaskan panjang lebar nih. Ada yang pernah dengar atau bisa menjelaskan tentang teori humanistik dan teori konstruktivistik? Saya bisa Prof. Jadi mengenai teori humanistik dari Maslow Rogers, konsep utamanya itu kita belajar adalah pengembangan pribadi yang menyeluruh, fokus pada potensi individu, aktualisasi diri, dan belajar bermakna. Nah, kalau bagi Maslow itu hierarki kebutuhan, di mana kebutuhan dasar harus terpenuhi, seperti individu dapat mencapai aktualisasi diri. Dan bagi Rogers itu menekankan pentingnya lingkungan belajar yang mendukung serta empati dan penerimaan tanpa syarat. Nah, implikasinya itu Prof, guru menciptakan lingkungan belajar yang positif, mendukung otonomi siswa dan membantu mereka menyadari potensi uniknya. Nah, kalau saya akan menjelaskan mengenai teori konstruktivistik dari Vygotsky Piaget yang juga berkontribusi di sini. Konsep utamanya, belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Bagi Vygotsky, konsep Zone of Proximal Development atau SPD dan scaffolding di mana pembelajaran terjadi melalui interaksi sosial dan bantuan dari yang lebih ahli. Bagi Piaget, dalam konteks ini menekankan bahwa siswa secara aktif membangun pemahaman mereka melalui asimilasi dan akomodasi. Implikasinya, guru berperan sebagai
fasilitator menyediakan pengalaman belajar yang relevan, mendorong kolaborasi antar siswa dan membiarkan siswa aktif dalam membangun pengetahuannya. Semuanya betul tuh. Kalian keren ya. Jadi kalian itu bisa menjelaskan dengan baik dan benar. Terima kasih ya kalian telah tahu mengenai teori-teori tersebut. No problem, Prof. Masa di tengah melakukan podcast ketika kami ditanya malah tidak tahu, kan malu juga. Oleh sebab itu, saya dan Sila juga belajar kok sebelum memulai podcast kita kali ini. Nah, jadi setiap teori ini punya fokus dan pendekatannya masing-masing. Tapi semuanya bertujuan untuk mengoptimalkan proses belajar siswa ya, Prof. Betul sekali. Jadi tidak ada satu teori yang paling benar, melainkan saling melengkapi. Jadi guru yang baik akan mampu mengintegrasikan berbagai teori-teori ini sesuai dengan konteks dan kebutuhan siswa. Wah, kita sudah masuk ke segmen E nih, atau segmen kelima kita. Nah, selain teori belajar, sikap positif dalam belajar juga sangat penting. Bagaimana psikologi berperan dalam membentuk dan meningkatkan sikap positif belajar peserta didik, Prof? Sikap belajar peserta didik adalah kecenderungan untuk merespon secara positif atau negatif terhadap kegiatan belajar tersebut. Jadi, psikologi pendidikan membantu kita memahami komponen-komponen sikap belajar atau bagaimana cara meningkatkannya. Jadi sikap belajar itu adalah predisposisi mental atau kecenderungan seseorang untuk bertindak atau bereaksi terhadap objek, situasi, atau ide yang berkaitan dengan pembelajaran. Jadi komponen sikap belajar itu terdiri dari yang pertama, kognitif. Kognitif berkaitan dengan pengetahuan dan keyakinan siswa tentang belajar. Misalnya nih, contohnya konsepnya belajar itu penting. Lalu yang kedua, afektif. Afektif itu berkaitan dengan perasaan dan emosi siswa terhadap belajar. Misalnya, saya suka belajar matematika, seperti itu ya. Lalu yang ketiga, konatif. Berkaitan dengan kecenderungan perilaku siswa dalam belajar. Misalnya, siswa itu selalu suka mengerjakan PR. Saya selalu mengerjakan PR. Konatif seperti itu ya. Jadi motivasi belajar dan cara meningkatkannya. Motivasi adalah dorongan yang menggerakkan individu untuk melakukan sesuatu. Ada dua jenis motivasi. Ada dua nih. Apa saja itu? Kalian tahu nggak? Tahu, Prof. Yang pertama, motivasi intrinsik, yaitu datang dari dalam diri siswa karena minat, rasa ingin tahu, atau kepuasan pribadi. Lalu yang kedua itu, Prof, motivasi ekstrinsik, datang dari luar diri siswa seperti hadiah, ujian, atau menghindari hukuman. Nah, betul tuh. Saya lanjut ya. Jadi, untuk meningkatkan motivasi belajar itu, guru-guru bisa menciptakan lingkungan belajar yang menarik serta menantang juga ya. Lalu, guru juga itu harus memberikan umpan balik yang konstruktif dan pujian yang tulus tentunya. Lalu bisa untuk menghubungkan materi pelajaran dengan kehidupan nyata siswa. Lalu untuk memberikan kesempatan siswa untuk membuat pilihan dan memiliki kontrol atas pembelajarannya. Lalu bisa juga nih terakhir menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi dan interaktif sekaligus membangun hubungan yang positif antara guru dan siswa tersebut. Oh, seperti itu ya, Prof. Jadi psikologi itu membantu guru untuk tidak hanya menyampaikan materi, tapi juga membentuk karakter dan semangat belajar siswanya ya. Nah, tepat sekali. Jadi sikap positif terhadap belajar adalah fondasi penting untuk keberhasilan akademik dan perkembangan pribadi siswa. Jadi kita sudah masuk ke segmen F atau segmen keenam kita mengenai psikologi pendidikan dalam perspektif kearifan lokal. Indonesia tuh kaya akan kearifan lokal. Bagaimana psikologi pendidikan dapat berelasi dengan kearifan lokal dan apakah ada contoh praktiknya, Prof? Ini adalah area yang sangat menarik dan penting, terutama di Indonesia. Relasi psikologi pendidikan dengan kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu adalah nilai-nilai, norma, dan praktik yang diwariskan secara turun-temurun dalam satu komunitas. Psikologi pendidikan dapat berelasi dengan kearifan lokal dengan cara yang pertama itu memahami konteks budaya, memahami bagaimana budaya dan nilai-nilai lokal mempengaruhi cara siswa itu berpikir, merasa, dan berperilaku dalam konteks belajarnya.
Lalu mengintegrasikan nilai ya. Jadi mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam proses pembelajaran untuk membentuk karakter siswa yang berakar pada budayanya. Lalu meningkatkan relevansi pembelajaran. Jadi ini membuat pembelajaran menjadi lebih relevan dan bermakna bagi siswa dengan menggunakan contoh-contoh dan konteks dari kearifan lokal mereka. Bisa dijelaskan, Prof, kalau mengenai pendidikan dalam kearifan lokal itu dan aspek-aspek psikologi pendidikan yang relevan dengan budaya. Pendidikan dalam kearifan lokal Indonesia. Jadi banyak kearifan lokal di Indonesia itu mengandung nilai-nilai pendidikan yang kuat seperti gotong royong ya, musyawarah, toleransi, dan rasa hormat terhadap alam. Kemudian mengenai aspek-aspek psikologi pendidikan yang relevan dengan budaya. Yang pertama itu mengenai gaya belajar. Jadi beberapa budaya mungkin itu lebih menekankan pembelajaran yang kolaboratif, sementara yang lain itu lebih individual. Lalu mengenai motivasinya. Motivasi belajar bisa dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya seperti keinginan untuk membanggakan keluarga atau komunitas. Lalu perkembangan sosial emosional. Ini mengenai norma-norma sosial dalam kearifan lokal yang membentuk bagaimana siswa berinteraksi dan mengelola emosi. Apakah ada contohnya, Prof? Contoh psikologi pendidikan dalam kearifan lokal kita ini? Tentunya ada dong. Contohnya itu contoh psikologi pendidikan dalam kearifan lokal ya. Yang pertama itu pendidikan karakter berbasis adat. Jadi di beberapa daerah pendidikan karakter diintegrasikan dengan nilai-nilai adat setempat, seperti di Bali dengan konsep Trihita Karana atau di Jawa dengan filosofi unggah ungguh. Lalu mengenai metode pembelajaran tradisional, penggunaan cerita rakyat, permainan tradisional atau seni pertunjukan sebagai media pembelajaran yang efektif. Lalu mengenai peran komunitas, pelibatan tokoh adat atau sesepuh dalam proses pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai luhur. Jadi kearifan lokal bisa menjadi jembatan yang kuat untuk membangun pendidikan lebih relevan dan efektif bagi siswa ya. Tepat sekali. Dengan menggali dan mengintegrasikan kearifan lokal, pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk identitas dan karakter siswa yang kuat. Wah, kita sudah berada di segmen D atau segmen terakhir kita, membahas mengenai materi terakhir nih, Prof. Mengapa sih psikologi ini begitu penting sebagai landasan pendidikan dan bagaimana berbagai cabang psikologi seperti psikologi perkembangan, belajar, dan sosial berkontribusi. Psikologi adalah salah satu landasan terpenting dalam pendidikan. Karena objek pendidikan itu adalah manusianya sendiri. Jadi tanpa memahami aspek kejiwaan manusia, pendidikan itu tidak akan bisa berjalan normal. Prof. Kari, apa sih pentingnya memahami psikologi dalam pendidikan? Apa pentingnya memahami psikologi dalam pendidikan? Pentingnya memahami psikologi pendidikan yaitu kita dapat memahami peserta didik. Jadi psikologi itu membantu peserta didik memahami berbagai sifat, tingkah laku, dan kepribadian peserta didik pada setiap usia perkembangannya. Lalu kita juga dapat merancang pembelajaran yang efektif. Dengan pemahaman psikologi, guru itu dapat menyesuaikan metode mengajar, materi, dan tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan siswanya. Lalu guru juga dapat mengembangkan kurikulum. Kurikulum harus memperhatikan tingkat perkembangan psikologi siswa agar materi yang diberikan itu sesuai. Lalu yang terakhir, kita bisa meningkatkan kualitas interaksi. Psikologi itu membantu guru memahami dinamika interaksi antara siswa dan guru, serta siswa dengan lingkungannya. Kalau mengenai psikologi perkembangan dan psikologi belajar nih, itu bagaimana, Prof? Nah, jadi psikologi perkembangan itu mengenai fisik, kognitif, sosial, emosional. Jadi mempelajari bagaimana individu tumbuh dan berubah sepanjang hidupnya. Ini membantu guru-guru memahami karakteristik siswa di setiap tahapan usianya, mulai dari anak-anak hingga remaja, dan menyesuaikan pendekatan pengajarannya. Misalnya, anak SD senang bermain, anak SMP itu emosinya masih labil, dan remaja itu
mencari jati diri. Sedangkan psikologi belajar, apa itu psikologi belajar? Aliran psikologi belajar yaitu behaviorisme, kognitivisme, humanisme, dan konstruktivisme. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, kita sudah membahas tentang ini. Psikologi belajar memberikan teori-teori tentang bagaimana manusia itu memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Ini menjadi panduan bagi guru dalam merancang strategi dan metode pembelajarannya. Nah, kalau saya bisa tambahkan ada lagi mengenai psikologi sosial. Jadi psikologi sosial itu mengenai hubungan antara siswa dan guru atau peer group, yaitu mempelajari bagaimana individu berinteraksi dalam kelompok, bagaimana faktor sosial mempengaruhi perilaku belajar. Jadi ini juga penting untuk memahami dinamika kelas, membangun hubungan yang positif, dan mengelola konflik. Lalu ada juga mengenai kesiapan belajar dan aspek-aspek individunya. Jadi psikologi itu membantu mengidentifikasi kesiapan belajar siswa yang dipengaruhi oleh kematangan fisik, mental, usia, kesehatan, serta pengalamannya. Dengan memahami ini, guru itu dapat memastikan bahwa setiap siswa dapat menerima materi pelajaran. Jadi, psikologi ini benar-benar menjadi fondasi yang kokoh untuk seluruh bangunan pendidikan ya, Prof? Betul sekali. Psikologi dan pendidikan adalah satu kesatuan yang sangat sulit dipisahkan. Manusia adalah subjek dan objek pendidikan, dan psikologi mempelajari gejala-gejala kejiwaan manusia sehingga keduanya itu saling melengkapi untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas. Diskusi kita hari ini sangat mencerahkan. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa landasan psikologis pendidikan itu membekali guru dengan pemahaman mendalam tentang siswa, mulai dari karakteristik, perkembangan, hingga cara mereka belajar. Nah, benar sekali. Dengan pemahaman psikologi, guru bisa menyesuaikan metode mengajar sesuai kebutuhan peserta didik, serta membentuk pembelajaran yang efektif, relevan, dan mampu mengembangkan potensi siswa secara optimal. Terima kasih banyak teruntuk Ibu Prof. Dr. Karin Kahyana yang terhormat. Terima kasih Prof atas wawasan yang luar biasa hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sila yang telah menjadi partner saya menjadi host di podcast kita kali ini. Lalu terima kasih banyak kepada seluruh pendengar setia Cendekia Bicara. Semoga diskusi kita bermanfaat dan memberikan inspirasi bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.